PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Selanjutnya, Brahma meneruskan perjalanannya, dan ketika sampai di sebuah desa, Brahma terpesona oleh kesuburan desa itu dengan pesawahannya yang luas. Dan ketika seorang petani mengajaknya makan bersama-sama, Brahma tidak kuasa menolak. Dengan agak sungkan, Brahma ikut makan bersama-sama dengan keluarga petani yang ramah tamah itu. Nasi putih hangat, ikan kolam yang segar, sayur yang sedap adalah merupakan santapan makan siang yang istimewa bagi mereka. Ayo Kisanak, tambah lagi. Terima kasih Pak. Sudah cukup. Jangan malu-malu, Nak. Makan yang banyak supaya sehat dan kuat. Terima kasih, Bu. Jangan takut, Nak. Nasi banyak di lumbung. Padi saya bertumpuk. Saya mengucapkan terima kasih. Saya telah ikut makan dan saya kenyang. Untuk itu saya akan meneruskan perjalanan kembali. Menilik dari logat bicaranya, nampaknya Kisanak bukan orang sini. Saya rakyat Kampung Jamparing, Pak. Kampung Jamparing? Di mana itu? Di wilayah Kerajaan Madangkara. Oh, Madangkara. Wah, kau seorang beruntung, Nak. Beruntung? Kerajaan Madangkara, negeri yang makmur. Di sini juga makmur, Pak. Tanahnya subur, sawahnya luas, dan padinya saya lihat padi yang bermutu tinggi. Rupanya Kisanak bisa menilai tanaman padi, ya? Saya juga seorang petani, Pak. Oh ya? Ya, benar. Siapa namamu? Satria. Bagus sekali namamu, cocok dengan dirimu. Wajahmu tampan dan tubuhmu kekar. Saya punya dugaan, tentu Kisanak seorang bangsawan yang sedang melakukan pengembaraan, menyamar sebagai rakyat jelata. Tidak, Bu. Saya rakyat biasa. Entah mengapa keadaan diri saya begini, sehingga banyak orang berkata saya tidak cocok jadi petani. Pantasnya jadi pegawai keraton begitu. Betul sekali, Nak. Meskipun Kisanak berpakaian sangat sederhana, tapi badan Kisanak bersih seperti seorang pangeran. Sebenarnya saya pun ingin jadi pegawai keraton, supaya dapat bergaul dengan kaum bangsawan. Dan hal itu sudah saya lakukan. 2 kali saya melamar pekerjaan ke keraton Madangkara, tapi selalu ditolak. Bisa diterima, tapi jadi prajurit keraton. Tapi itu pun harus diuji. Apakah bisa berkelahi atau tidak? Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Itulah makanya saya mengembara. Maksud saya mau mencari guru silat
Nanti setelah saya bisa silat, saya akan melamar jadi prajurit di Keraton Madangkara. Oh, begitu. Saya dengar juga begitu. Dengar dari cerita orang-orang yang pernah ke Madangkara. Di sana untuk bisa jadi prajurit keraton susah sekali. Sebab rajanya sangat sakti. Raja Madangkara itu terkenal ya, Pak. Rakyat dari kerajaan lain sampai tahu. Seperti kita ini kan jauh sekali dari negeri Madangkara. Oh iya, ini desa apa, Bu? Dan masuk ke wilayah kerajaan mana? Ini desa Gadung, Nak. Masuk ke wilayah kerajaan Tanjung Singguru. Oh, kerajaan Tanjung Singguru? Iya. Ternyata perjalanan saya sudah jauh. Sudah memasuki wilayah kerajaan Tanjung Singguru. Ibu kota kerajaan Tanjung Singguru di mana, Pak? Jauh dari sini? Oh, jauh sekali, Nak. Perjalanan dari sini 15 hari. Tapi kalau naik kuda bisa lebih cepat, 10 hari begitu. Oh, iya. Oh, sudah mau pulang, Pak Baruna? Pelan-pelan, Bu. Keras banget suaramu. Itu Pak Baruna, nampaknya sudah mau pulang. Berjalan di pematang sawah, berjalan menunduk sambil menyandang cangkul. Oh iya. Pak Baruna, sudah mau pulang. Kenapa dia tidak membalas panggilan ibu? Dia hanya menoleh perlahan, lalu mengangguk perlahan pula. Dan wajahnya nampak muram. Kasihan. Kasihan? Dia sedang susah. Susah karena apa? Anaknya dilamar orang. Dilamar? Iya, Pak Baruna punya anak satu. Sudah gadis, namanya Murni. Wajahnya manis dan tubuhnya sangat bagus. Kemudian dilamar oleh Ki Demang Wirot. Ya, susahlah jadinya. Biasanya seorang bapak kalau anak gadisnya dilamar orang merasa gembira. Tapi kenapa Pak Baruna jadi susah? Kalau yang melamar itu seorang pemuda yang masih lajang, tentulah gembira. Tapi kalau ini, Ki Demang Wirot itu bandot tua bangka. Oh, sudah tua? Istrinya banyak, Nak. Tukang kawin. Ya, si Murni itu tidak mau kawin dengan Ki Demang Wirot itu. Ditolak saja lamarannya, kan beres. Tidak semudah itu, Nak. Kenapa, Bu? Ki Demang Wirot itu kan berkuasa. Ki Demang Wirot itu, Nak, penguasa Kademangan Nangkara. Biar sudah tua, tapi gagah sekali dan sakti. Semua orang takut sama dia. Kalau dia menginginkan seorang gadis, maka orang tua gadis itu tidak bisa apa-apa. Kalau berani melawan, habislah riwayatnya. Penindasan. Kami ini para petani, tidak pernah kami belajar ilmu kesaktian. Ditampar sekali saja oleh Ki Demang Wirot bisa mati. Kerbau ditampar oleh dia, kepalanya pecah. Apalagi kepala orang. Wah, aduh, hebat sekali kesaktiannya. Hebat. Punya tenaga tamparan tangan yang bisa membuat kepala kerbau pecah. Pokoknya Ki Demang Wirot itu sakti, Nak. Iya. Wah, sudah senja. Ayo pulang yuk, Pak. Lebih baik kau ikut ke rumah kami, Nak. Hari sudah senja. Nanti kau kemalaman di jalan. Saya hanya merepotkan saja. Tidak, Nak. Kami malah senang ada teman ngobrol. Ayo, ikutlah ke rumahku, yuk. Iya, yuk. Baiklah. Dan terima kasih atas budi baik Bapak dan Ibu. Saya senang dapat berkenalan dengan Bapak dan Ibu yang ramah tamah.
Inilah desa Gadung, desa kami, nak. Sebuah desa yang menyenangkan, bersih dan teratur. Rumah-rumah penduduk nampak bagus-bagus, menandakan penduduk desa ini kehidupannya terjamin. Jelas nampak dari penduduknya, mereka kelihatan sehat-sehat. Anak-anak kecil yang berlari-larian itu sehat-sehat dan kuat. Dan pakaian mereka baik-baik. Sungguh menyenangkan. Itulah rumah saya, nak, yang ada pohon jambunya. Rumah Bapak mungil dan nyaman. Pekarangannya luas dan bersih. Dan itu rumahnya Pak Baruna. Yang mana, Bu? Itu terhalang 3 rumah dari rumah saya yang besar dan bagus itu. Menurut saya, rumah Pak Baruna itu paling besar dan paling bagus di desa ini. Benar, sebab dia orang kaya. Ternyata dia orang kaya. Kaya desa, nak. Lain dengan kaya menurut ukuran kota. Kalau di sini kekayaan diukur dari luasnya sawah, tanah, dan kebun. Iya. Pak Baruna itu juga istrinya, anaknya si Murni orangnya baik, nak. Ramah dan suka menolong. Tapi kasihan, saat ini dia sedang susah memikirkan pinangan dari Ki Demang Wirot. Sunyi ya, nak, ya. Bagaimana, Pak? Di desa ya begini ini. Kalau malam hari sunyi. Saya sudah biasa dengan kesunyian. Yang lebih sunyi dari sini, saya sudah biasa. Di dalam pengembaraan? Benar, Pak. Tidak jarang saya harus tidur di tengah hutan, di atas pohon. Kalau nanti kau sudah berhasil memperoleh ilmu kadikjayaan, lebih baik secepatnya kau melamar pekerjaan di keraton, jadi prajurit pasukan kerajaan, ya. Memangnya? Kenapa, Pak? Jadi pendekar itu masa depannya tidak menentu. Oh ya? Tidak punya pekerjaan tetap. Selalu berpindah-pindah tempat. Pekerjaannya berkelahi. Jiwanya terancam terus. Tapi bukankah pendekar itu berlaku demikian demi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran? Ya memang benar demikian, nak. Tapi ya itulah tadi, masa depannya tidak menentu. Lagi pula musuhnya banyak. Sudah berapa lama kau mengembara, nak? Baru 1 tahun, Pak. Itu sih bukan baru. Sudah lama. Katanya seorang pendekar itu, kalau berkelana bertahun-tahun. Jadi saya ini belum seberapa, Pak. Tapi kau mengembara bukan untuk jadi pendekar, tapi untuk mencari bekal yang akan kau pakai waktu melamar pekerjaan jadi prajurit keraton, kan? Iya. Nah, jangan lama-lama. 3 tahun sudah cukup. Ngobrol terus. Ayo, ini minumannya. Iya, ini minum ini dia. Ayo. Ayo, nak. Goreng buah sukun, teh kental, pakai gula aren. Cocok sekali buat santapan di malam yang dingin begini. Ya, ayo, nak, ayo. Ayo, nak Satria. Mumpung masih hangat. Kalau sudah dingin tidak enak. Iya, Bu. Daripada mengembara, lebih baik menetap di sini saja, nak. Iya, kami senang sekali kalau kau mau tinggal bersama kami di sini. Kami tidak akan kesepian. Kesepian?
kami tidak punya Kami anak. tidak punya anak. Ya. Oh, Anak kami satu-satunya meninggal kena penyakit perut, buang air terus-terusan dan muntah-muntah. Ya, tidak tertolong, Nak. umur berapa dia meninggal, Bu? Iya. 3 tahun. 3 tahun, Bu, ya, 3 tahun. Masih kecil sekali. Sedang lucu-lucunya. Iya. Kalau ada, mungkin sekarang sudah sebesar kau, Nak. Iya. Sawahku cukup luas, Nak. Hasil panen sangat bagus, berlebihan. Sampai-sampai kami jual sebagian karena kebanyakan. Bapak seorang petani yang baik. Kehidupan Bapak dan Ibu sangat terjamin. Nah, kalau kau ikut dengan kami, jangan takut tidak makan. Cita-citamu ingin jadi pegawai keraton itu baik, tapi tidak ada salahnya mencoba kehidupan di sini. Kalau kau kerasan, aku senang sekali. Kalau tidak kerasan, kau boleh pergi. Tapi aku ingin kau tinggal di sini untuk waktu yang agak lama, Nak ya. Tapi kenapa Bapak dan Ibu sangat baik kepada saya? Kita baru saja berkenalan. Bapak dan Ibu belum tahu siapa saya. Kenapa menaruh kepercayaan yang besar terhadap saya? Kami ini sudah tua, Nak, sudah tua. Sudah cukup makan asam garam kehidupan. Dan hati nurani kami berkata bahwa kau seorang pemuda yang baik. Bukan begitu, Bu ya? Iya, benar. Sejak pertama kali kami melihat kau, kami sangat suka. Kau sopan dan ramah tamah. Budi bahasamu halus, pembawaanmu sangat menyenangkan. Ibu dan Bapak terlalu memuji-muji saya. Kami berkata sejujurnya, Nak. Iya. Kau mengatakan tujuanmu mengembara untuk mencari seorang guru silat. Nah, di sini ada. Ada? Di desa ini ada seorang guru silat namanya Pak Sohor. Muridnya banyak. Anak-anak muda di desa ini. Bahkan ada beberapa pemuda dari desa lain yang belajar pada dia. Wah, boleh juga itu. Ilmu silatnya cukup tinggi. Dia pernah dikeroyok 10 orang perampok dan menang. Ke-10 perampok itu semuanya mati. Hebat. Besok aku antarkan kau kepada Pak Sohor. Kau boleh belajar sepuas hatimu sampai kau berhasil jadi seorang jago silat, ya, Nak ya. Ya. Terima kasih, Pak. Segar sekali udara pagi hari di desa Gadung ini. Badanku terasa nyaman sekali. Pak Tani sedang ke sumur. Iya, hari ini aku akan membantu dia bekerja di sawah. Selain untuk sebagai balas budi atas kebaikannya, juga aku ingin tahu perkembangan Pak Baruna dan anak gadis yang dilamar oleh Ki Demang Wirot itu. Iya, mereka tidak tahu bahwa aku bersedia tinggal di desa ini. Sebenarnya aku ingin membantu kesusahan Pak Baruna. Sebab sudah jelas, perlakuan Ki Demang Wirot itu tidak bisa dibenarkan. Dia menindas rakyat kecil yang lemah. Dan itu harus aku basmi. Oh, beberapa orang gadis sedang berjalan di jalanan desa, bersenda gurau riang gembira. Semuanya membawa bakul. Pasti mereka mau ke sungai untuk mencuci pakaian dan mencuci beras.
betapa bahagianya mereka. Gadis-gadis desa yang suci berlari-larian riang gembira, hidup di alam pedesaan yang subur, di tengah alam yang segar, membuat tubuh-tubuh mereka nampak segar. Itu si Murni, Nak. Ibu? Kau lihat gadis-gadis yang mau pergi ke sungai itu? Iya, saya lihat, Bu. Nah, yang berjalan paling belakang itulah si Murni, anak Pak Baruna yang kemarin aku ceritakan kepadamu. Dia memang seorang gadis yang menarik, paling cantik di antara teman-temannya. Pantas Ki Demang Wirot si tua bangka itu tergila-gila kepadanya. Kasihan dia, Nak. Tuh, dia Di pagi hari yang cerah, udara terasa segar. Brahma berdiri di muka rumah Pak Tani untuk menghirup udara yang terasa nyaman. Dan bersamaan dengan itu, sekelompok gadis-gadis desa nampak berjalan di jalanan desa, bersendal gurau, riang gembira, berlari-larian menuju ke sungai untuk mencuci beras dan juga untuk mencuci pakaian. Brahma tersenyum senang melihat kelincahan gadis-gadis desa itu yang nampak sehat-sehat dan kuat. Di antara sekelompok gadis itu terlihat Murni. Ya, itulah Murni, gadis desa yang telah menarik perhatian Brahma. Dan Brahma berjanji di dalam hatinya akan berusaha untuk menyelamatkan si kembang desa yang sedang mekar itu dari sentuhan tangan jahat.